Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Ainur Rafiq Sofa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan tentang Islam dan kebudayaan. Hadirin yang berbahagia, Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Ajaran Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, akhlak, pendidikan, ekonomi, hingga kehidupan bermasyarakat. Tujuan utama Islam adalah menciptakan kehidupan yang damai, adil, dan penuh keberkahan. Sementara itu, kebudayaan adalah seluruh hasil cipta, rasa, dan karya manusia yang berkembang dalam suatu masyarakat. Kebudayaan mencakup berbagai hal seperti bahasa, adat istiadat, seni, tradisi, norma, dan kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebudayaan menjadi identitas suatu bangsa dan menunjukkan kekayaan nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Lalu, bagaimana hubungan antara Islam dan kebudayaan? Islam dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat. Ketika Islam hadir di tengah masyarakat, Islam tidak serta-merta menghapus seluruh budaya yang telah ada. Islam justru hadir untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan mengarahkan budaya agar sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, budaya yang mengandung kebaikan dapat diterima dan dilestarikan, sedangkan budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam harus ditinggalkan. Sebagai contoh, budaya gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia sangat sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam, umat manusia dianjurkan untuk saling membantu dalam kebaikan dan menjaga persaudaraan. Begitu pula dengan budaya menghormati orang tua, menghargai tamu, dan menjaga hubungan baik dengan tetangga. Semua nilai tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya akhlak mulia. Hadirin yang saya hormati, sejarah menunjukkan bahwa perkembangan Islam di berbagai wilayah dunia selalu berjalan berdampingan dengan kebudayaan setempat. Ketika Islam masuk ke Indonesia, para ulama dan penyebar agama Islam menggunakan pendekatan yang santun dan bijaksana. Mereka tidak memaksa masyarakat meninggalkan seluruh tradisi yang ada, tetapi mengajarkan nilai-nilai Islam secara perlahan melalui budaya yang sudah dikenal masyarakat. Para wali songo misalnya menggunakan seni pertunjukan, sastra, dan tradisi lokal sebagai sarana dakwah. Dengan cara tersebut, masyarakat lebih mudah menerima ajaran Islam karena disampaikan dengan bahasa dan budaya yang mereka pahami. Pendekatan inilah yang membuat Islam berkembang pesat di Indonesia tanpa menimbulkan banyak konflik. Namun demikian, Islam juga memberikan batasan yang jelas dalam menerima suatu budaya. Tidak semua budaya dapat diterima begitu saja. Islam mengajarkan bahwa suatu tradisi harus dinilai berdasarkan manfaat dan kesesuaiannya dengan syariat. Jika suatu budaya mengandung unsur kemusyrikan, perjudian, minuman keras, kekerasan, atau perilaku yang merusak moral, maka budaya tersebut harus ditinggalkan karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Di era globalisasi saat ini, kita juga menghadapi berbagai pengaruh budaya dari luar negeri. Kemajuan teknologi dan media sosial membuat berbagai budaya asing dengan mudah masuk ke dalam kehidupan kita. Sebagai generasi muda, kita harus mampu menyaring budaya yang datang. Jangan sampai kita meniru budaya yang bertentangan dengan norma agama dan nilai bangsa hanya karena dianggap modern atau populer. Sebaliknya, kita harus mengambil hal-hal positif yang dapat menambah wawasan, meningkatkan kreativitas, serta mendorong kemajuan masyarakat. Dengan menjadikan Islam sebagai pedoman, kita dapat memilih budaya yang membawa manfaat dan meninggalkan budaya yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Teman-teman yang saya banggakan,
Islam dan kebudayaan bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Islam dapat hidup berdampingan dengan budaya selama budaya tersebut tidak melanggar ajaran agama. Bahkan, kebudayaan dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, mempererat persaudaraan, serta memperkuat identitas bangsa. Oleh karena itu, marilah kita menjadi generasi yang mencintai agama sekaligus menghargai budaya. Kita harus menjaga warisan budaya yang baik, melestarikan tradisi yang mengandung nilai positif, serta menjadikan Islam sebagai pedoman dalam setiap tindakan. Dengan begitu, kita dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis, berakhlak mulia, dan tetap bangga terhadap budaya bangsa. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa Islam adalah pedoman hidup yang mengarahkan manusia menuju kebaikan, sedangkan kebudayaan adalah hasil kreativitas manusia yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Islam menerima dan menghargai budaya yang baik serta memberikan batasan terhadap budaya yang bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, kita harus mampu menjaga keseimbangan antara melestarikan budaya dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penyampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.